dok? Udah full screen ini. Oke. Ya, Oke, next Mas. Hmm. Ini memang pasien ya, beliau dengan hadir rutin ya, hadir rutin, kemudian dimasuk ke UGD dengan sesak napas dan kardiak arrest, dilakukan ROST dan dilakukan EKG yang pertama nanti disampaikan oleh Dokter Wingga, kemudian ini ya, kemudian setelah itu EKG yang kedua itu setelah ROSC ya. Setelah di ICU ya, setelah di ICU ya. iya dok. Ini kakinya Setelah dok. di ICU itu masuk ke ICU dengan EKG demikian gitu ya. Akhirnya sih pasien selamat, alhamdulillah pulang ya. Tapi dalam perjalanannya ada beberapa hal karena beliau sudah on ventilator dan lain-lain. Nanti akan diterangkan oleh Dokter Wingga untuk selanjutnya. Moga Mas Wingga. Oke. Mungkin langsung saja nih dok ke pembahasannya ya. Ya, sebentar. Ya, oke. Eh, Sebenarnya ini ya saya diamanai oleh Dokter Yusuf ya untuk membawakan kasus yang menurut saya ya tidak mudah ya dok ya. Namun ya akan saya coba untuk bawakan. Ini Bismillahirrahmanirrahim ya. Saya beri judul kasus ini sebagai secondary atrial fibrillation. Apakah ini really exist? Ya. Jadi saya mulai dengan sebuah Halo log. Mas Wingga. Bisa Jadi nggak dok, ini dibikin anu aja, dibikin apa jadinya full aja karena kalau kayak gini saya kok melihatnya nggak bisa full gitu. oh, nggak bisa aku lihat dok. Nah, jadi dibikin full aja. Nah, gini aja udah. Nah, ini Oh spek. ya. Oke. Oke. Oke, jadi saya mulai slide ini dengan gambar yang logo di sebelah kiri ya. Tentu teman-teman semuanya pasti pada tahu ya, ini adalah logo dari brand terkenal Nike ya. Meskipun ini logonya sangatlah sederhana ya, tapi pasti semuanya tahu lah ini logo dari brand Nike. Ya, jadi apa yang saya maksudkan bahwa seringkali hal-hal yang sederhana itu justru malah tampak membuat semuanya menjadi lebih jelas ya, lebih berdampak baik ya. Begitu juga dengan salah satu buku ya yang pernah saya baca yang ditulis oleh Dr. Samuel Sam dengan judul The House of God. Dari bukunya beliau eh, pernah mengatakan bahwa pemberian pelayanan kesehatan itu eh, yang baik adalah dengan tidak melakukan sebanyak mungkin yang kita bisa. Oke. Jadi kita mulai dengan definisi dari secondary atrial fibrillation. Jadi yang dimaksud dengan secondary AF adalah suatu episode AF yang sifatnya baru akibat adanya pencetus yang sifatnya akut dan reversible ya. Jadi ini adalah eh, beberapa penyebab dari secondary AF ya. Misalnya pada pasien dengan surgery, ya infeksi akut, ya riwayat pasien dengan infak miokard akut, infeksi akut, ya dan penyebab lainnya misalnya pasien dengan perikarditis, ya tiroksikosis, ya intoksikasi alkohol maupun penyebab yang lain. Ya, kalau kita bicara terkait dengan AF, tentunya kita tidak bisa lepas dari guideline ya pada tahun sebelumnya tahun 2024 dari guideline ESC itu memperkenalkan terkait dengan pendekatan AF care ya. Ini adalah akronim yang pertama C-nya itu adalah comorbidity ya, kemudian ada A-nya adalah avoid stroke dan thromboembolism, kemudian yang R-nya adalah reduce symptom by rate and rhythm control. Oke, jadi kalau kita bicara terkait dengan AF, tentunya kita juga tidak bisa lepas dari apa yang dimaksud dengan trigger ya, maupun substrat ya, di mana trigger ini berfungsi sebagai eh, pencetus ya, pencetus, sedangkan substrat ini berfungsi sebagai hal yang melanggengkan dari AF ya. Contoh trigger misalnya meliputi infeksi, perdarahan ya, hilangnya atau volume overload misalnya atau pengaruh dari elektrolit.
Ya, dan ini adalah beberapa laporan kasus ya, di mana salah satunya adalah akibat hyperkalemia, di mana AF ini mengalami konversi setelah reversible cause-nya kita tangani, ya. Kemudian manajemen berikutnya adalah terkait dengan penggunaan antikoagulan. Penggunaan antikoagulan pada pasien dengan AF sebenarnya masih sangat kontroversi ya. Di sini dari suatu penelitian disebutkan bahwa benefit terkait dengan penggunaan oral antikoagulan ini sebenarnya justru malah memiliki resiko yang tinggi untuk terjadinya bleeding ya. Dan benefitnya masih belum terasa kuat. Namun, dari suatu penelitian yang lain disebutkan bahwa pasien dengan AF, new onset AF, yang AF-nya ini muncul selama perawatan di rumah sakit, memiliki resiko untuk mengalami rekurensi, ya, rekurensi dan peningkatan kejadian stroke dan angka mortalitas. Penelitian yang lain juga menyebutkan bahwa sekunderi AF ini eh, memiliki peningkatan risiko atas kejadian stroke dan mortalitas yang sama pada yang dibandingkan pada pasien AF yang tanpa adanya pencetus sekunder, ya. Kemudian manajemen berikutnya adalah terkait dengan rate dan rhythm control. Ini adalah salah satu jurnal yang menurut saya cukup baik ya, karena eh, judulnya sudah sangat straightforward ya. Ya, di sini disebutkan bahwa rate dan rhythm control pada pasien sekunderi AF itu justru malah meningkatkan adverse event sebesar 6 kali lipat ya. Dengan temuan lain bahwa rate dan rhythm control ini justru tampaknya kurang efektif ya dalam mengkonversi AF ya. Ketika kita bicara terkait dengan rate dan rhythm control, nah, tentunya juga kita tidak bisa lepas dari risiko terjadinya stroke apabila AF-nya itu sudah lebih dari 48 jam ya. Oke. Jadi ini adalah bagian yang menurut saya cukup bagus terkait dengan manajemen rate dan rhythm control pada pasien dengan sekunderi AF. Yang pertama, perlu kita perhatikan apakah pasien ini memiliki hemodinamik yang tidak stabil. Jika iya, maka bisa kita lakukan kardioversi ya. Tapi harus benar-benar dipastikan ya bahwa tidak stabilnya ini betul-betul karena AF ya. Jika tidak, ya mungkin kita bisa lanjut ke tahap berikutnya yaitu dengan cara mengidentifikasi akut triggernya ya. Misalnya pasien dengan hiperkalemia ya kita tangani kaliumnya dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah nilai dampak AF pada pasien ya. Jika pasien mengalami dampak yang kurang baik dari heart rate-nya yang terlalu tinggi, maka bisa kita lakukan manajemen rate control. Namun apabila pasien mengalami dampak yang kurang baik akibat hilangnya AV sinkroni, misalnya akibat hilangnya atrial kick, maka kita bisa lakukan rhythm control ya. Jadi eh, tahu manakala AF ini apa ya bersifat sebagai eh, api ya yang menyebabkan asap atau justru asap yang menyebabkan api itu sangat penting ya, karena ketika kita mengetahui bahwa AF ini sebetulnya adalah api yang menyebabkan asap ya, dengan kita menghilangkan AF-nya itu biasanya ya akan memberikan dampak yang cukup baik ya. Sebagai contoh misalnya pasien dengan AF dengan WBW ya, kita bisa curiga bahwa AF-nya itu sebagai penyebab dari ketidakstabilan pasien, maka sah-sah saja ketika kita melakukan kardioversi pada pasien tersebut. Nah, kemudian ini dari guideline ESC ya terkait dengan penggunaan oral antikoagulan. Jadi memang terkait dengan penggunaan oral antikoagulan pada pasien dengan sekunderi AF ya, memang bisa dianjurkan, terutama pada pasien dengan resiko tinggi untuk mengalami tromboemboli. Yang berikutnya ini guideline dari AHA ya, menganjurkan kita untuk melakukan konseling terkait dengan resiko pada pasien dengan sekunderi AF untuk mengalami rekurensi terlepas dari akut illness-nya sudah tertangani.
Ya, jadi ini adalah manajemen pada pasien dengan sekunderi AF ya. Ada 5. Yang pertama adalah dengan cara mengidentifikasi dan menangani akut triggernya. Yang kedua dengan cara melakukan rate dan rhythm control. Dan yang ketiga adalah memberikan oral antikoagulan pada pasien-pasien yang tertentu. Kemudian monitoring ya dan modifikasi gaya hidup dan faktor risiko. Ya, menurut saya di sini dengan kita melakukan identifikasi dan manajemen terhadap akut trigger ya eh, bersifatnya mandatori ya. Kemudian untuk kontrol heart rate dan ritme kontrol ini nampaknya mungkin jika memang ada indikasi yang kuat. Sedangkan untuk pemberian oral antikoagulan ini masih menjadi suatu dilema pada pasien dengan sekunderi AF ya. Jadi ketika kita kembali ke case kita yang sebelumnya ya ya kita bisa eh, mencoba membaca EKG ini melalui 7 langkah yang sudah pernah diajarkan oleh Dr. Yusuf ya. Yang pertama dengan iramanya ya. Di sini iramanya tampak masih ada gelombang P ya di lead 2, kemudian rate-nya sekitar 125 kali per menit, aksisnya LAD, perintervalnya normal dengan gambaran kompleks IRS yang lebar dengan tampilan IVCD dan tall peak T-wave ya yang curiganya ada hiperkalemia. Kemudian EKG saat di ICU berubah lagi nih menjadi AF iramanya sekitar 70 kali per menit ya left axis deviation ya dengan gambaran kompleks QRS yang lebar dengan bentuk IVCD dan tau T yang masih sugestif ke arah hyperkalemia. Kemudian dari Dr. Yusuf ya setelah dikoreksi kaliumnya berubah lagi EKG-nya menjadi EKG demikian ya. Kalau kita lihat di sini iramanya sudah berubah menjadi sinus ya dengan laju sekitar 95 kali per menit ya, LAD dengan LVH, B voltage dan ada gambaran strain ya. Jadi ya memang ini adalah suatu AF yang sekunder ya di mana triggernya adalah hyperkalemia. Jadi sebagai take home message ya, jadi pada pasien dengan komorbid AF itu seringkali bukan sebagai masalah utama ya. Jadi AF itu membutuhkan suatu penjelasan ketika kita bisa menangani pneumonia, infeksi, hipertiroid maupun elektrolit ya, maka AF-nya juga akan hilang ya. Dan penggunaan oral antikoagulan untuk mencegah stroke dan tromboemboli pada pasien AF ya masih belum jelas ya, tapi tentunya eh, resiko ini juga berkaitan ya dengan resiko dari tromboemboli di mana pasien dengan CHADSVA 4 itu akan berbeda dengan pasien dengan skornya yang 0 ya. Dan juga disarankan ya, untuk menunda diagnosis AF ya pada pasien dengan sekunderi AF dan mendiskusikan terkait dengan potensial implication untuk jangka panjangnya. Mungkin itu dok yang bisa saya sampaikan untuk kasus Eh, yang pertama Mas dokter. Wingga, coba balik ke awal, kasus awal, awal dari bukan pembahasan tapi dari kasusnya yang awal deh. Iya dok. Terus sebelum ini, sebelum ini, sebelum ini. SCG pertama. Oke, jadi ini tadi yang pertama, next, next. Oke ya, ini tadi ini memang nggak begitu jelas ya gelombang P-nya pertama-tama. Tapi kalau kita lihat tadi sebelumnya, Mas, itu memang ada kayak gelombang P di lead 2 ya. Dan ini yang kemudian jadi diagnosanya tadi adalah sinus takikardi. Nah, pada di ICU ini pasien masih on ventilator dan kemudian menjadi AF, tapi AF-nya respon ya dengan tensi yang masih cukup baik. Dan jelas ini ada gelombang T yang tinggi-tinggi dia eh, jelas dengan pasien dengan HD ya, maka satu yang kita pikirkan pada pasien gangguan hemodinamik seperti adalah terjadi suatu hiperkalemia. Terus Mas, hingga next. Halo, oke, ya ini jawabannya teman-teman banyak macam-macam lah ya. Tapi kemudian setelah kita koreksi hiperkalemia betul bahwa ini adalah suatu hiperkalemia dan hasilnya baik. Next,
Mungkin ada gambar lab-labnya biar teman-teman tahu kaliumnya berapa ya, Mas Wingga ya. Iya dok, ini kaliumnya dok. 8,3 ya dok ya. Tinggi ya Oke, dok ya. nah, ini HB-nya 8 waktu itu, kreatin 15. Nah, kaliumnya pas waktu masuk di ICU kita dapat ini 8,3. Jadi ini tadi udah disampaikan dengan sangat baik oleh Dokter Wingga ya. Saya cuma nambahin aja satu hal bahwa intinya ketika teman-teman melihat pasien kayak tadi misalnya yang pertama kelihatan heart rate cepat 125 kali per menit, P-nya nggak begitu jelas banget ya. Tapi secara coba Mas Wingga, menurutmu gelombang P-nya yang mana tadi? Karena beberapa teman menjawab sebagai SVT ya. Coba yang lead 2. Kalau menurut saya gelombang P-nya ini dokter. Gelombang P, Nah sebentar. ini nih. Bisa Oke saya annotation di ya. ID ya ini ya. Ah ini. Oke, very good. Hmm, Ini gelombang P, ini Oke, gelombang oke, B-nya, oke. gelombang P-nya, Ini gelombang ini P. juga gelombang P-nya dokter. Jadi Gelombang P. Ya, masih kemudian sinus gelombang takikardi sinus ya. tachycardia dokter. Nah, maksudku Iya gini, dokter. ketika teman-teman melihat pasien seperti ini, sinus takikardi seperti ini, itu jangan tergesa-gesa memikirkan, ah, aku pengen ngontrol rate-nya supaya nggak terlalu cepat gitu. Atau apapun. Apalagi bisa juga bukan bisa lebih cepat daripada ini. Misal 150 kali per menit, tapi masih sinus takikardi. Apa yang harus kita lakukan? Pada sinus takikardi, most of the case adalah kita harus mengatasi kausanya. Jadi nggak usah terlalu fokus pada ECG-nya, tapi pada pasien. Karena kita treat the patient sekali lagi bukan menerapi ECG aja, apalagi menerapi monitor ya, kita menerapi pasien. Jadi ketika pasien ini dilaporkan kepada saya tanya, saya pikirkan apa kira-kira penyebab dia sampai seperti itu. Ternyata betul begitu dicek kaliumnya 8 ya. Waktu di ECG di ICU, next Mas, yang ini yang berikutnya, ya bukan yang di ICU. Ini ya dok. Nah, ini di UGD yang satunya lagi. Nah ini udah jadi irreguler kan dengan P yang tidak tampak ya, suatu atrial fibrilasi. Ya. Atrial fibrilasi seperti ini juga teman-teman sekali lagi jangan menerapi AF-nya doang, tapi menerapi kausanya itu yang paling penting. Tadi sudah disampaikan oleh Dokter Wingga. Jadi pasien ini nggak saya berikan apa-apa kecuali hanya koreksi kalium aja. Ketika teman sejawat penyakit dalam konsul ke saya, ini gimana nih ECG-nya kayak gini? Apa yang saya nggak ngasih apa Pak? Saya cuma ngasih koreksi hiperkalemi yang agresif, aku bilang gitu. HD-sito, HD-sito koreksi hiperkalemi agresif dengan D40 sama insulin ya pada pasien ini dan akhirnya membaik dengan sendirinya tanpa perlu apa-apa ya. Jadi apakah pasien ini perlu oral antikoagulan? Lah itu masih diperdebatkan ya. Tapi pada saat jelek di UGD itu saya tidak memberikan antikoagulan karena resiko dengan waktu itu beliau akhirnya masuk juga dengan sepsis ya. Ya karena macam-macam kondisinya itu tidak saya berikan antikoagulan dari selama perawatan sinus itu tanpa antikoagulan. Karena saya merasa ketika saya berikan antikoagulan maka resiko bleeding dan lain-lain agak tinggi. Kita tahu lah pada sepsis bisa terjadi gastric bleeding dan lain-lain sehingga pada pasien ini relatif akhirnya saya tidak memberikan terapi apapun. Oke, gitu Mas Hingga. Very good. Selanjutnya Mas, monggo. Iya dok. Iya dok. Ini untuk case yang kedua dokter. Monggo dokter. Ini masih oke. Oke. Ini pasien lama saya, mungkin udah hampir sekitar 8 tahun lah. Ya kadang-kadang pindah ke rumah sakit lain, tapi waktu itu datang ke saya tahu beliau ini dengan kardiomiopati dan EF-nya kurang lebih sekitar 20-an%. Bolak-balik rumah sakit. Ya. Waktu masuk ke UGD sesak, tapi nggak ada udim, nggak ada bengkak di kaki. Obat-obatnya itu semua udah dapat ya. Saya kira sih cukup lumayan baik gitu ya. Kurang lebih sesaknya kurang lebih 2 atau 3 hari gitu ya. Nah waktu di UGD next ECG-nya mas mungkin. Nah ini nih monitornya nih ya. Eh, Selanjutnya diterangkan aja deh sama Dokter Wingga. Ayo mas, mas. Iya dokter.
Oke, langsung ke pembahasan ya dok ya. Nah, ini aja loh, Kak, monitornya dulu deh. Apa nih yang biar teman-teman Baik belajar dari dok. monitor Ya, dulu. oke. Terus. Kalau Nah, saya mau membaca ya, EKG membaca yang EKG dulu. mungkin ya Oke lah ini, dari gampang monitor. ya lewat 7 langkah yang telah diajarkan sama Dokter Yusuf itu ya. Yang pertama melalui iramanya. Ya di sini memang tanpa adanya gelombang P teman-teman. Ya tapi kan di sini untuk PR intervalnya saja sudah berbeda-beda. Maka sugestif jika tidak ada hubungan antara gelombang P dengan kompleks IRS ya. Jadi ini bukan suatu sinus ya, meskipun sebenarnya atriumnya itu drivernya adalah dari sinus, tapi untuk ventrikelnya besar kemungkinan ini drivernya adalah berasal dari ventrikel. Jadi menurut saya iramanya ini adalah irama ventrikel. Kemudian untuk rate-nya sekitar 65 kali per menit ya. Eh, Kemudian untuk ya aksesnya memang masih belum bisa kita jumpai, mungkin nanti bisa kita lihat setelah kita lakukan EKG 12 lead. Tapi secara garis besar dengan melihat gambaran monitor seperti ini adalah sangat sugestif kepada suatu uh, complete heart block ya, ya dok ya, dengan gambaran dengan ventricular escape rhythm karena di sini tampilan QRS-nya cukup lebar ya. Jadi menurut saya sih ini adalah complete heart block dengan ventricular escape rhythm dokter. Oke, terus ECG 12 leadnya pas total AV block ada nggak ya? Ada kan? Ada Ada. dokter. Oke. Nah ini, coba Oke. kamu Ya, eh, ini terangkan kepada jadi, teman-teman detail. untuk EKG-nya ini EKG 12 saat pasien di IGD ya. Tadi ya iramanya adalah ventrikular ya. Teman-teman juga bisa melihat di sini ada gelombang P, namun PR intervalnya beragam ya. Ada yang cuma segini ya, ada yang lebar, ada yang sempit, ada yang lebar. Jadi ini tidak ada hubungan antara gelombang P dengan kompleks QRS ya. Dia ini adalah suatu complete heart block. Menariknya di sini adalah morfologi dari QRS-nya itu beragam. Ya, setidaknya mungkin ada berapa ya ini? Satu, dua, tiga, empat, mungkin ada sekitar 5 dari morfologi QRS-nya ya. Sini juga sebenarnya bisa kita curigai nih, ini penyebabnya akibat misalnya digoksin ya, karena salah satu khasnya digoksin itu akan memunculkan irama ektopik dari berbagai sumber. Ya, untuk aksinya sendiri sih ini bervariasi ya, karena kan fokusnya itu beragam. Eh, Paling mungkin itu dok untuk Next. EKG ini. Jadi Oke. kesimpulannya itu Nanti kamu eh, terangin ya. Terus next. Jadi pada pasien ini itu yang saya lakukan ketika itu kita cek elektrolitnya kaliumnya 3,2 apa 3,1 gitu. Saya koreksi hipokalemianya. Kemudian karena bradikardi itu dokter jaga HDU udah sama perawatnya bolak-balik WA saya tuh, dok ini heart rate-nya cuma 30 dok. Tiba-tiba hatinya 30. Dok, hatinya di bawah 40 gimana? Biarin aja, aku bilang gitu. Beberapa ada yang mengajukan menanyakan apakah perlu pacemaker apa enggak. Aku bilang kalau tensinya masih baik ya enggak usah dulu. Ini aku yakin nanti setelah kita stop beta blocker dan dikoksin akan baik gitu ya. Dan ternyata benar gitu. Jadi tanpa pacemaker, tanpa saya berikan obat apa-apa, dengan hanya koreksi hipokalemi aja ini eh, baik. Nah ini ECG-nya jadi irama sinus lagi ya meskipun dengan suatu gambaran LBBB ya. Ya nanti apakah perlu dipasang ICD dan lain-lain itu perkara berikutnya ya. Tapi intinya pada pasien ini itu akan ada beberapa teman yang mungkin agak gatal untuk memasang TPM karena total AV block ya. Cuma kalau kita melihat dari latar belakangnya udah oh ini pasien di tempat lain dikasih dikoksin nih gitu. Oke, berarti mungkin dari sini gitu penyebabnya. Ya, itu yang harus kita pikirkan. Monggo diteruskan Mas Menggia. ya, benar. Sindok, kalau menurut saya sih ini EKG yang berikutnya ya setelah dikoreksi kaliumnya dan beta blocker dan dikosnya stop ya. Akhirnya pasien ini mengalami regresi ya, yang semula total AV block ya menjadi first degree AV delay ya dengan tampilan left bundle branch block ya. Mungkin seperti itu. Boleh saya lanjutkan ya dok Terus ke pembahasan ya dok ya. bahasan. Ye.
Oke, untuk kasus yang kedua, saya beri judul Complete Heart Block Solve Pace. Ya, jadi sebelumnya kita akan balik lagi ke basic ya terkait dengan normal conduction system, di mana jantung yang berfungsi sebagai pompa itu awalnya dimulai dengan suatu fenomena kelistrikan yang dapat ditangkap oleh EKG ya. Semua itu awalnya berasal dari impuls listrik yang berasal dari SA node yang terletak di rek atrium dekat dengan superior vena cava. Kemudian impuls dari atrium ini selanjutnya akan mengaktifasi seluruh atrium dan membentuk gambaran gelombang P ya. Karena si atrium ini terisolasi dengan ventrikel akibat adanya jaringan fibrosa yang bersifat sebagai insulator, satu-satunya cara dari impuls dari atrium untuk masuk ke ventrikel ya hanya melalui si AV node ya. Dari si AV node ini kemudian si impuls listrik akan mengalami modulasi. Barulah dia turun ke his bundle, bundle branch ya, terminal Purkinje fiber untuk mengaktifasi kedua ventrikel secara simultan ya. Jadi ada setiap adanya kelainan ya baik itu dari tingkat atrium, AV node, his bundle, bundle branch atau Purkinje fiber ya itu dapat menyebabkan kelainan yang dapat dideteksi melalui PR interval ya atau yang dikenal sebagai suatu IV block ya. Untuk klasifikasi IV block itu bisa mulai dari gambaran EKG-nya ya, kemudian dari lokasinya ataupun dari prognosisnya. Jika berdasarkan dari pola EKG-nya, afterlock itu dapat dibagi menjadi first degree, second degree, tutuan, high degree, atau third degree AV block. Ya, ini adalah gambaran pada pasien dengan first degree AV delay. Ya, di sini tampak ada gelombang P yang diikuti oleh QRS. Di setiap gelombang P selalu diikuti oleh QRS, namun dengan PR interval yang lebih dari 200 milisecond. Kemudian pada second degree type 1 atau Morbitz type 1 ya di mana di sini terjadi pemanjangan PR interval sampai suatu saat gelombang P-nya tidak diikuti oleh QRS ya. Oke, lanjutnya ini adalah gambaran dari Mobitz tipe 2 di mana PR interval sebelum blok itu kurang lebih sama. Kemudian ini adalah tutuan EV block ya, di mana setiap dari dua gelombang P hanya ada satu dari hanya ada satu QRS, maka disebut sebagai tutuan EV block ya. Kemudian ini adalah high degree AV block. Yang dimaksud dengan high degree AV block bila mana terdapat dua atau lebih gelombang P ya yang berurutan yang tidak dapat dikonduksikan. Ini adalah contoh dari uh, 3 to 1 AV block ya, di mana dari setiap tiga gelombang P hanya ada satu gelombang P yang dapat dikonduksikan. Ya, ini terdigrafi blok ya, jadi tidak ada hubungan ya antara gelombang P dengan kompleks QRS. Oke, kemudian untuk lokasi bloknya ya, lokasi bloknya ini adalah tabel yang menurut saya cukup bagus ya untuk kita bisa tahu di mana lokasi bloknya. Karena dengan kita mengetahui lokasi bloknya, kita juga bisa mengetahui prognosis pada pasien ini. Misalnya pada pasien dengan first degree AV block ya, lokasi bloknya bisa dimanapun, mulai dari tingkat atrium, AV node, his bundle maupun eh, bundle branch ya. Sedangkan pada Mobitz tipe 1 mostly dia lokasinya berada pada tingkat AV node. Berbeda dengan Mobitz tipe 2 ya, di mana lokasi bloknya itu tersering berada di bawah dari AV node. Kemudian untuk third degree AV block ya lokasinya itu bisa dimanapun, misalnya di AV node ya, di his bundle atau di infrahisian. Biasanya kalau lokasinya itu di bawah AV node itu memiliki prognosis yang kurang baik. Kemudian selain itu kita juga bisa melihat memperkirakan lokasi bloknya itu berdasarkan surface ECG. Misalnya yang pertama dengan melihat lebar QRS-nya. Jika QRS-nya itu lebar ya misalnya dengan gambaran bundle branch block, maka lokasi bloknya itu bisa dimanapun, baik itu di node maupun di infranodal. Namun jika QRS-nya sempit ya kemungkinannya ada dua ya kalau nggak di AV node ya di his bundle. Mengapa? Biasanya karena jika bloknya di infravision itu biasanya
dia lesinya diffus dan biasanya gambarannya ya garisnya pasti lebar ya, tapi nggak semua yang lebar itu berasal dari infrahisian gitu. Kemudian yang berikutnya adalah PR interval pada gelombang P yang terkonduksi. Ketika kita lihat adanya PR interval yang lebih dari 0,3 detik ya sugestif jika lokasi bloknya berada pada tingkat EV node. Namun jika kita lihat adanya PR interval yang terkonduksi itu kurang dari 0,16 detik, maka kemungkinan besar lokasi bloknya ada di tingkat His-Purkinje system ya. Yang berikutnya juga adalah bisa kita lihat melalui efek terhadap setelah pemberian atropin maupun exercise ya. Karena kita tahu ya bahwa EV node ini kaya akan innervasi autonom ya. Maka dengan kita melakukan pemberian atropin atau melakukan exercise ya, pada blok yang di tingkat EV node ya kemungkinan besar konduksinya akan meningkat. Namun pada eh, pada blok yang berada di tingkat His-Purkinje system maupun His bundle ya karena HPS sendiri itu jarang relatif tidak diinnervasi oleh autonom ya menyebabkan peningkatan konduksi yang ada di EV node itu tidak dapat diakomodasi oleh pemendekan periode refraktor di His-Purkinje system sehingga cenderung untuk mengalami perburukan konduksi. Sama halnya dengan carotid sinus pressure ya. CSM ini juga bertujuan untuk meningkatkan vagal. Jika konduksinya memburuk ya, kemungkinan bloknya ada pada tingkat EV node, tapi ketika membaik ya, mostly bloknya ada di infranodal. Kemudian ini salah satu penyebab dari EV block yang mungkin sudah terlupakan ya, misalnya akibat right atrial enlargement atau left atrial enlargement yang menyebabkan uh, first degree AV delay. Dan ini adalah penelitian yang cukup menarik ya, bahwa di sini dapat dilihat bahwa pasien yang mengalami sinkop itu lebih sering dijumpai pada pasien dengan infrahisian disease ya, dibandingkan dengan pasien yang lokasi bloknya di nodal ya. Maka dengan itu dari penelitian ini dianjurkan pada pasien dengan infranodal infranodal disease ya untuk dipasang implantasi pacemaker ya, meski dengan ada atau tidaknya gejala. Ini dari penelitian yang lain juga disebutkan bahwa angka survival pasien yang tidak dipasang pacemaker ya cenderung lebih rendah daripada pasien yang terpasang pacemaker ya. Kemudian ini adalah manajemen bradikardi pada akut setting ya. Yang pertama penting sekali untuk menentukan ada tidaknya gejala. Jika pasien tidak bergejala atau mungkin gejalanya ringan, bisa kita observasi saja. Tapi jika memang pasien bergejala, bisa kita berikan atropin ya. Jika kita curiga adanya keracunan obat, ya bisa kita tentukan apakah ini karena pengaruh kalsium channel blocker ya, sehingga kita bisa berikan kalsium maupun insulin ya. Atau misalnya pasien ini akibat keracunan beta blocker ya, bisa kita berikan glukagon maupun high dose insulin ya. Jika dengan terapi awal ini masih belum membaik ya, bisa kita lanjutkan dengan pemasangan temporary pacemaker ya. Dan ini adalah banyak penyebab dari AV block ya, mulai dari peningkatan tonus vagal ya, penyebab kongenital, ya, iskemia, kemudian fibrosis, infeksi ya, dan yang pada kasus kita malam ini adalah akibat pengaruh obat seperti beta blocker maupun digoxin ya. Kemudian eh, ketika kita bicara terkait dengan manajemen pada pasien dengan AV block ya, manajemen pasien dengan AV block ini selain eh, bertujuan untuk memperbaiki gejala juga bertujuan untuk mencegah kejadian sinkop dan sudden cardiac death ya. Dan di sini bisa kita tahu bahwa kematian pada pasien dengan AV block itu tidak hanya disebabkan oleh karena heart failure, tapi juga akibat sudden cardiac death akibat asistol atau bradikardi induced ventricular tachyarrhythmia.
Ya, berbeda ya dengan pada pasien dengan indikasi pacing pada pasien SND dengan pasien AV block. Kalau pada pasien SND itu memang wajib ada gejala, tapi kalau pada pasien dengan AV block gejala itu tidak wajib ya karena pada pasien SND itu eh, fungsi pemasangan pacemaker itu sebagai untuk menurunkan morbiditas, tapi pada pasien dengan AV block implantasi pacemaker ini bertujuan untuk menurunkan angka mortalitas ya. Ini adalah kasus yang saya pinjam nggih, dari senior saya Dr. Asman ya. Ini adalah kasus tentang bradikardi indus ventrikular tachyarrhythmia. Dapat kita lihat di sini ya teman-teman ya. Di sini tampak high degree AV block ya, di mana ada gelombang P diikuti KRS ya. Di sini ada gelombang P namun tertanam dalam gelombang T ya. Ini ada gelombang P lagi yang tidak terkonduksi, ini juga tidak terkonduksi ya. Kemudian muncul gelombang P lagi baru terkonduksi. Ini adalah pasien dengan high degree AV block ya. Kemudian setelah observasi muncullah gambaran seperti ini. Ya, ini adalah gambaran pasien dengan polymorphic VT yang dicetuskan oleh bradikardi. Dalam hal ini adalah AV block. Dan kemudian dari Dokter Asman ini dipasang pacemaker ya, temporary pacemaker ya, heart rate-nya jadi lebih cepat dan akhirnya ventricular arrhythmia juga menghilang. Oke. Kemudian ketika kita bicara indikasi pacemaker pada pasien AV block itu yang pertama ya, pemasangan pacemaker ini diindikasikan bagi pasien dengan eh, third degree atau second degree, type 2, infranodal tutuan, high degree, terlepas ada tidaknya gejala. Pada pasien dengan second degree type 1 atau morbid type 1 ya, bisa dilakukan pemasangan pacemaker apabila memang ada gejala atau lokasi bloknya berada pada tingkat infranodal. Begitu juga pada kasus first degree AV block ya, bisa kita lakukan pemasangan pacemaker apabila memang bergejala dan PR intervalnya itu lebih dari 0,3 detik ya. Oke. Ini adalah kasus salah satu contoh kasus ya. Oke, perempuan 88 tahun dengan riwayat COPD datang dengan keluhan sesak nafas ya. Ini kira-kira perlu dilakukan pemasangan pacemaker enggak nih kira-kira teman-teman? Mungkin bisa dijawab di komen ya. Maaf dokter, ini kira-kira bisa di komen bisa ya dok ya? Belum ya? Belum ya. Oke. Lewat chat Mas, lewat chat bisa kayaknya sih, teman-teman. Head ya. Oke. Oke, ada yang jawab belum, ada yang jawab observasi. Oke, ada yang jawab belum ya karena terindus karena sesaknya ya. Oke, saya setuju. Ini memang tidak perlu dilakukan pemasangan pacemaker ya. Ini memang seolah-olah tampak sebagai morbid tipe 2 ya. Namun ketika kita cermati sebenarnya ini gelombang P-nya lebih prematur dan berbeda morfologi dari segi morfologinya ya. Jadi ini adalah suatu gambaran non-conducted PAC ya. Jadi selama ini kita kan kenalnya PAC itu adalah suatu kompleks prematur yang berasal dari atrium ya. Tapi juga PAC ini bisa tampak sebagai suatu kompleks prematur ya dengan gambaran kompleks GRS yang lebar bila mana dia muncul cukup prematur ya sehingga dia eh, refraktor dari rek bandelnya ini belum selesai, dia sudah muncul sehingga muncullah gambaran rek bandel Grange block. Pada kondisi tertentu, impulsnya itu bisa lebih prematur lagi sehingga si IV junction-nya itu belum selesai, periode refraktornya eh, si PAC ini sudah muncul ya yang menyebabkan dia itu nggak bisa dikonduksikan ke ventrikel ya sehingga menyebabkan gambaran non-conducted PAC. Jadi menurut saya ini memang tidak perlu untuk dilakukan pemasangan implantasi pacemaker ya.
Dan perlu dicermati juga ya, terutama pada yang berkaitan dengan case ini ya, bahwa pemasangan pacemaker itu tidak dianjurkan bila mana eh, terdapat penyebab yang transien dan sifatnya reversibel, misalnya akibat pengaruh obat dan sebagainya. Oke, untuk case nomor 2, ini kira-kira perlu dilakukan pemasangan pacemaker enggak ini kira-kira teman-teman? Kira-kira ini gelombang P ya, ada P retrograde, gelombang P, 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 ya ini terblok nih gelombang P-nya nih. Nah ini kira-kira perlu nggak nih dipasang pacemaker? Oke, kebanyakan jawabnya belum ya. Oke, saya setuju. Oh, saya setuju ya. Memang ini sepertinya memang belum perlu dipasang pacemaker ya. Ini memang tampak sebagai suatu eh, mobil tipe 2 ya, tapi ketika kita cermati ini gambaran kompleks R-nya itu sempit ya, karena sebenarnya jarang ya mobil tipe 2 itu dengan gambaran kompleks RS yang sempit. Mostly biasanya kalau mobil tipe 2 itu gambaran kompleks RS-nya itu lebar ya. Oke, pada jadi ini adalah suatu pseudo AV block akibat konsil his ekstrasistol ya. Jadi pada eh, kompleks KRS ketiga ini kita bisa lihat ya adanya kompleks KRS ya yang diikuti oleh peritrograde ya. Kemudian ini kemungkinan ini adalah suatu junctional ectopic beat ya yang diteruskan secara antegrade yang membentuk gambaran kompleks KRS dan secara retrograde membentuk gambaran gelombang gelombang P ya. Ya, oke. Jadi sebenarnya ini adalah di sini ada suatu eh, junctional ya, yang hanya saja ini tidak terlihat karena dia itu nggak dapat diteruskan ya, baik itu secara antegrade maupun retrograde. Namun sebenarnya masih bisa kita rasakan efeknya, di mana sini gelombang P-nya tidak bisa terkonduksi, yang kemungkinan besar disebabkan akibat cis junctional ini menyebabkan periode refraktor pada si EV junction. Kurang lebih kalau dibikin ladder diagram ya kurang lebih seperti ini ya ladder diagramnya ya. Di sini ada sinus ya yang turun ke ventricle ya. Tiba-tiba di sini ada si junctional ectopic beat ya. Ini nggak kelihatan karena dia nggak bisa turun ke bawah karena si Hayes bundle-nya masih refraktor. Dia juga nggak bisa naik ke atas ya karena di sini si AV node-nya ya sudah teraktivasi oleh si irama dari sinus ya sehingga ini nggak tampak ini pada surat ECG. Namun masih bisa kita rasakan efeknya ya dengan melihat adanya gelombang P yang tidak bisa turun ke ventricle akibat adanya periode refraktor ya, yang menyebabkan si atrium ini nggak bisa turun ke ventricle ya. Kemudian untuk case nomor 3 ya, ini perempuan 20 tahun ya tanpa adanya komorbid ya datang dengan keluhan presinkop. Ini kira-kira perlu nggak ini dipasang pacemaker? Mungkin bisa dibantu dijawab gitu teman-teman di kolom komentar. Ya, ya. Jadi ini adalah kalau kita cermati ya, ini memang tampak sebagai suatu mobil tipe 1 ya, di mana PR intervalnya yang awalnya sekian ya, makin panjang dan kemudian terblok ya. Oke, ini adalah kasus mediated AV block ya, yang merupakan suatu penyebab AV block yang sifatnya reversible dan transient ya. Yang khas dari vagali mediated AV block adalah bisa kita lihat bahwa sebelum terjadinya block ya, ini adalah P ke P intervalnya juga ikut memanjang ya. Selain dari PR intervalnya yang memanjang, P
ke P-nya juga ikut memanjang. Ini khas sekali bagi pasien dengan vagali mediated AV block ya, karena vagal itu juga kan selain berpengaruh di AV node ya yang digambarkan dengan PR interval juga berpengaruh pada si S anode dari Fering daripada S anode ya, sehingga ini adalah suatu AV block yang disebabkan oleh penyebab yang reversible dan transient, sehingga menurut saya memang ini nggak perlu dilakukan pemasangan implantasi pacemaker. Oke, sehingga kita balik lagi nih ke kasus kita ya. Ini adalah ini kasus EKG saat pasien datang di IGD ya. Ini EKG-nya complete heart block ya teman-teman. Semuanya sudah sama-sama setuju ya. Setelah di obatnya dihentikan ya, kalemnya dikoreksi ya. Ini AV blocknya mengalami regresi ya, yang semula complete heart block menjadi first degree eh, AV delay ya. Kalau kita kembalikan ke guideline sebelumnya yang sudah kita bahas, ya tentunya AV block yang disebabkan oleh karena penyebab yang reversible tentunya tidak dianjurkan untuk dilakukan pemasangan implantasi pacemaker. Ya meskipun sebenarnya kemungkinan besar pasien ini memiliki suatu infraction disease ya yang menyebabkan pasiennya itu mengalami kerentanan ya terhadap misalnya pengaruh obat dan sebagainya. Namun ya ketika kita tahu bahwa ini AV blocknya akibat suatu penyebab yang reversible, nah menurut saya ya terkait dengan pemasangan pacemaker ya perlu eh, masih perlu pertimbangan lain ya. Tapi karena kan pasien ini datangnya dengan heart failure juga, IF-nya yang hanya 20% ya. Kalau kita masukkan ke guideline heart failure ya mungkin memang ada tempat untuk misalnya pemasangan CRT, apalagi ini keresnya yang cukup lebar dan sebagainya. Oke, jadi sebagai take home message ya, penyebab reversible dari EV block harus selalu dipertimbangkan ya untuk mencegah pemasangan implantasi pacemaker yang tidak diperlukan ya. Dan penyebab umum dari reversible EV block meliputi iskemia, elektrolit maupun obat-obatan dan pendekatan follow up yang ketat ya perlu dipertimbangkan pada pasien dengan reversible AV block dan terjadinya rekurensi pada pasien AV block setelah resolusi dari underlying cause-nya, maka eh, bisa membuktikan bahwa memang sebenarnya pasien ini mempunyai suatu pre-existing conduction system disease. Mungkin begitu Dokter Yusuf. Ada komentar dokter? Enggak. Oke, very good. Udah sangat bagus yang disampaikan oleh Dokter Wingga. Terima kasih sebelumnya udah memberikan pencerahan kepada teman-teman ya bahwa ya intinya sebenarnya yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman adalah ketika kita melihat pasien kita memang harus melihat pasien itu secara utuh ya. Jadi tidak ansih hanya kepada guideline aja, tapi kita melihat kepada pasien, kemudian kita pikirkan eh, kita tahu lah baseline-nya. Oh ternyata begitu lihat Pak, oh ini minum obat apa? Oh ternyata minum digoxi, minum beta blocker ya. Tadi sudah disampaikan bahwa yang kira-kira reversible itu berarti ya kita nggak usah tergesa-gesa lah masang pacemaker dulu. Saya kira sih demikian. Dan satu hal pasien ini dengan hipokalemia ya. Jadi ketika pada pasien dengan hipokalemia itu maka apa kinerja dari digoxin itu menjadi berlebihan ya. Jadi bisa aja kalau kita bisa ngetes apakah kadar digoxin bisa sebenarnya bisa suatu gejala intoksikasi digitalis juga bisa. Cuma masalahnya kan nggak semua rumah sakit bisa ya dan nggak semua asuransi juga bisa ya termasuk asuransi pemerintah kan juga nggak bisa di eh, dengan diberikan koreksi kalium dikoksing kita stop kemudian dalam waktu kurang lebih sekitar 2 hari dia mengalami perbaikan. Oke, saya kira demikian buat teman-teman. Terima kasih sudah hadir ya. Terima kasih Dokter Wingga ya, sudah bekerja keras membuat slide yang cukup informatif buat teman-teman semua. Nah, semoga semua sehat ya. Saya lihat itu dulu. Oke, Mas Hendri Akusian. Satu pertanyaan aja ya, Mas. Karena kita udah ditunggu pasien nih. Terkait kasus pertama, AF Februari atau secondary ya, Dok? Hmm. Jadi,
Kalau yang pada kadang-kadang memang agak tricky ya untuk membedakan ini kira-kira AF-nya sekunder atau primer. Jadi kita harus melihat, makanya itulah sebenarnya kita harus melihat pasien, baseline pasien. Kayak tadi pasien yang pertama tadi kita tahu bahwa pasien ini dengan CKD on HD. Jadi begitu kita lihat ECG-nya, ada gelombang tol tiang lancip, ini kita tahu ini mungkin kemungkinan suatu hiperkalemia. Jadi kemungkinan AF-nya adalah sekunder, ya, bukan AF yang primer. Primer yang harus segera diterapi tadi sudah disampaikan oleh Dokter Wingga adalah pasien dengan WPW dan AF. Dan itu bisa menyebabkan gangguan hemodinamik karena kita harus segera treat. Mostly yang lain itu sebenarnya adalah AF sekunder. Mostly yang lain itu sebenarnya adalah AF sekunder. Misalnya karena iskemik itu bisa, karena apa, sepsis itu bisa. Ya, jadi sebagian besar pasien kita yang kita terima di akut setting itu sebagian besar ternyata sebenarnya adalah secondary AF sebenarnya itu. Kemudian untuk kasus kedua, apakah itu tidak termasuk STEMI anterior ya? Itu sebenarnya pasien dengan LBBB ya, yang kasus kedua yang complete heart block ya. Itu pada pasien dengan LBBB, left bundle branch block. Jadi gambarannya memang kadang-kadang ya agak mirip dengan ST elevasi di anterior karena ST elevasi di V1, V2, V3 ya. Tapi ini patternnya LBBB-nya sebenarnya bukan suatu STEMI anterior. Memang enggak kita cek troponin karena dari pattern ECG-nya menurut saya juga bukan suatu ACS. Gitu sih. Mungkin Dokter Wingga ada tambahan, Mas, yang udah baca banyak. Hmm, ya dok ya paling mungkin untuk ini membedakan apakah STEMI atau bukan ya pada setting LPPP ya kita bisa menggunakan beberapa kriteria ya dok ya misalnya menggunakan Scaramucci kriteria atau menggunakan Smith modified Scaramucci kriteria. Kalau menurut saya sih ini memang belum masuk sih dok belum masuk kriteria STEMI ya karena memang kalau gelombang yang prinsipnya sih ya kalau memang gelombang S-nya dalam biasanya memang akan dijumpai S elevasi. Kalau di apa makalahnya Dr. Smith itu batasnya ketika dia itu lebih dari 25% dari kedalaman gelombang es kalau nggak salah. Nah, ini kayaknya es elevasinya nggak nyampe 25% sih dari kedalaman gelombang es. Nah, menurut saya sih ini memang suatu left bundle branch block saja ya dok. Nggih. Oke, kalau Gitu. mungkin kamu ada baca lagi, kira-kira membedakan atrial fibrillasi itu primer atau sekunder, mungkin ada jawaban dari textbook atau artikel yang sudah kamu baca. Ya, Nggak ada, kriteria em, nggak ada ya. sebenarnya ini ya dok ya. Oke, ya mungkin lebih ke pasien ya dok ya. Kalau memang kiranya ini pasien dengan misal stenosis berat ya, ya tentunya seringkali AF-nya ya bukan ya AF sekunder ya. Atau misalnya tadi ya dok ya pada pasien dengan AF PPW ya, itu ya biasanya ya AF-nya ya jadi ini ya dok ya, ya lebih ke pasien ke per pasien ya dok ya, lebih tepatnya. Jadi intinya ketika, terutama kan yang problemnya adalah pada pasien dengan AF dengan gangguan hemodinamik ya. Kalau pasien AF yang tidak ada gangguan hemodinamik kita kan agak tenang-tenang kan gitu ya. Tapi ketika pada pasien AF dan AF-nya itu rapid dengan gangguan hemodinamik, ya itulah memang keputusan kita untuk memutuskan apakah AF-nya ini kira-kira sekunder atau primer gitu. Yang bikin gangguan hemodinamiknya dari AF-nya atau bukan. Lah mostly itu yang betul-betul membuat gangguan hemodinamik itu sebenarnya adalah AF dengan BPW. Lah kalau itu ya. Tapi kan selain itu biasanya bukan AF-nya yang bikin gangguan hemodinamik, tapi baseline-nya, sepsisnya, ya. Misalnya apa hiperuremiknya atau ACS-nya, STEMI-nya. Jadi itu yang seharusnya kita atasi. Karena mostly biasanya AF itu merupakan mekanisme kompensasi dari problem yang lain. Misalnya pasien dengan hipoksia, pasien dengan sepsis, pasien dengan febris, pasien tadi dengan hiperkalemia. Kalau kebetulan yang tadi itu AF-nya normorespon ya. Jelas kalau yang pasien pertama AF-nya masih normal, jadi nggak perlu itu dikonvert. Apalagi dikontrol gitu. Ya nggak perlu dikonvert, nggak perlu dikontrol pada saat itu karena betul-betul tidak me- me- memberikan gangguan hemodinamik. Pertanyaannya, gimana dok AF normorespon kayak yang pasien yang pertama kita tadi, tetapi tensinya turun misalnya, jadi 80 misalnya, akarnya dingin. Tapi AF-nya normal respon kayak gitu. Ya, itu bukan itunya yang diobati, tapi penyebab apa yang bikin
beliau ini pasien ini sampai tensinya turun. Jadi jangan mentreat ECG-nya aja atau gangguan aritmia, tapi kita mentreat pasiennya. Ya, cuma memang untuk menentukan kadang-kadang agak agak tricky, tapi satu yang saya pegang adalah sebagian besar AF kalau itu baru ya AF baru ya itu sekunder. Nah, itu sekunder ya, mostly itu adalah sekunder, terutama pada pasien dengan akut setting. Ya, kita pasien dengan ACS, pasien dengan apa namanya sepsis dan lain-lain itu biasanya pada asuhan itu tidak merupakan sekunder karena penyebab yang lain. Jadi kita fokus untuk mengobati penyebabnya. Saya kira sih itu. Oke, Mas Mingga, saya kira udah malam. Kita masih harus ada visitor pasien dan lain-lain. Terima kasih pada teman-teman yang udah hadir. Pertemuan saya tutup ya. Terima kasih, Mas Mingga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter. Ya, sama-sama, Mas. Eh, Mas, coba hostnya kamu kembalikan ke aku lagi supaya aku bisa stop apa lagi? Iya dok. Tutup nih coba. Namun dokter, Udah ya. Oke, oke. Aku takutin kok namun dok. nggak bisa kerekam. Oke, matur teman-teman. Makasih. Assalamualaikum. Iya, Makasih Mas Bingka. salah. Oke, matur nuwun, dokter.